kan bingung, tolongin apa Bu? Ayo Pak, sini dulu Pak, sini dulu, tolongin. Si ibu itu ngajak saya ke satu rumah yang masuk gang kecil. Begitu sampai depan rumahnya ternyata sudah banyak sendal, yang menandakan sudah banyak sekali orang di dalam sana. Oke, saya masuk di sana, ternyata yang saya saksikan pertama kali adalah seorang ibu yang dipegangin oleh 6 orang pria dewasa. Tangan dipegangin, tapi dengan satu hentakan saja, gitu, semua mental, jatuh semuanya. Saya masuk ke sana, saya bingung gitu, masih belum ini apa sih gitu, kenapa sih? Akhirnya si ibu itu natap saya, langsung nunjuk saya, kamu siapa? Ngapain di sini katanya? Kamu nggak lihat itu orang-orang pada jatuh semua? Saya cuma giniin. Sekali lagi itu kayak ada yang memandu saya bilang, oke Bu, setiap orang punya masalah, termasuk saya juga. Izinkan saya ya Bu untuk membantu masalah ibu. Entah kenapa kata-kata itu keluar gitu loh. Saya juga bingung, ini bantuin apa gitu. Tapi itu keluar dan saya ucapkan. Apa reaksi si ibu? Sambil dia kembali mengepalkan tangannya, dia bilang, jangan belagu lu ya gitu. Ini orang Betawi. Jangan belagu lu ya. Enggak, lihat ini tangan gue sebesar apa katanya. Ini gede banget, orang mental semua. Terus dengan tenang saya katakan, oke Bu, kalau ibu bilang tangan ibu besar, sekarang lihat tangannya. Begitu beliau lihat tangannya, saya hitung ya Bu, 1 sampai 3. Hitungan ketiga tangan ibu kembali normal. Oke, lihat, perhatikan tangannya Bu, 1, 2, 3, saya hitung. Terus si ibu ini kayak gini, loh kok balik lagi? Setelah itu beliau langsung nangis dan menyadari bahwa apa ya, kalau saya melihatnya ini sebetulnya bukan hanya kasus entitas saja, tapi memang didasari awalnya itu ada emosi-emosi negatif yang terpendam di ibu tersebut. Nah, kejadian-kejadian itu yang membuat saya memutuskan, oke, saya akan mendalami tentang hal-hal tersebut gitu. Jadi bukan hanya karena punya kemampuan, karena merasa punya gift saya nggak belajar, bukan, tapi saya dalami dengan beberapa guru. Saya pernah punya guru di Bali juga, pernah punya di Jawa juga, ada beberapa guru saya yang mungkin dari luar juga, dan semua ilmunya itu saya combine. Pertanyaannya adalah yang menarik ya, kenapa kok Santo belajar entitas keluar? Soalnya apa? Di kita, budaya kita itu kan euh pakeuh. Ya, di budaya kita euh pakeuh. Kamu nggak usah banyak nanya, wis lakukan saja gitu loh. Tapi ketika di luar, mereka melihat ini sebagai satu fenomena dan kita mau tanya apapun silakan. Contoh paling gampang, mereka meneliti loh, kenapa orang disantet, boneka yang ditusuk di sini, kok yang sakit yang di sana ya? Itu mereka meneliti secara sains. Mereka punya laboratorium khusus untuk itu. Dilihat berapa besar energinya, berapa newton, berapa jaraknya, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga boneka ditusuk di sini kok itu yang sakit. Jadi pandangan kita selama ini, orang bule nggak tahu gitu-gituan, kita paling hebat. Ternyata enggak loh. Mereka bahkan bisa melakukan hal-hal itu tanpa ritual, hanya dengan mengandalkan kekuatan pikiran, fokus pikiran, dan semua sains. Mereka bisa hitung tuh secara fisikanya, fisika kuantumnya, ada rumusannya gitu Mas. Itu interaksi saya yang membuat saya, ini semakin lama kita harus dalami. Demikian Mas. Oke, Coach. Sifat dan karakter kebiasaan seperti apa yang membuat kita dijauhi sama uang, peruntungan, rezeki gitu? Iya. Sifat dan karakter berarti ini adanya di dalam. Banyak orang ketika rezekinya sudah mulai bahasa gampangnya seret, uang makin jauh, sementara tagihan makin numpuk gitu ya. Yang disalahkan biasanya apa? Faktor di luar diri. Ya, kondisi ekonomi begini, gimana lagi? Ya, perusahaan juga banyak yang tutup, banyak yang di PHK juga, bukan saya doang. Ya udahlah, gimana lagi? Nah, sebetulnya
jangan cari jalan keluar, cari jalan ke dalam dulu. Kenapa ya kok saya mengalami ini? Hal-hal apa sih yang membuat kayaknya seolah uang menjauh gitu loh. Kita yang menyelam ke sana. Ingat saja rumusannya gampang loh. Masalah muncul ketika kita ada salah. Oh iya, salah saya apa? Salah ini bukan berarti perbuatan salah juga. Mungkin faktornya adalah ketika kita dapat uang buat foya-foya. Ketika kita dapat uang, kita buat untuk hal-hal yang negatif. Ketika kita dapat uang, kita tidak sadar dari uang yang kita dapat ini ternyata ada loh haknya saudara kita yang lain. Ada loh di sini yang kita dapat ini haknya duafa, haknya para yatim gitu. Dan ini tidak tersampaikan sebelumnya gitu. Itu yang membuat tadi Mas, kayaknya rezeki kita kayak sumbat gitu ya.